Salum Horas Amanginang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita bersah teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik bagi kita hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dalam bahasa Batak dikatakan, dia manirang hita sian holong ni rohani Kristusi, hapur suhut do manang hagugutan, manang pangelilion, manang haraparon, manang parsai maraon, manang mora, manang pudang pe. Demikian firman Tuhan. Berseru kepada Tuhan, demikian judul dari renungan kita hari ini. Segala kesulitan yang berasal di dunia ini tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekalipun kesulitan tersebut merupakan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Karena salib Kristus telah mendemonstrasikan anugerah Allah yang begitu besar bagi manusia. Karya Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, itulah yang membuat hidup kita tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Walaupun kita mengalami berbagai kesusahan, penderitaan, dan bahkan ancaman hidup, jika kita setia dan taat kepadanya, maka kita akan menjadi pemenang. Jika berbagai masalah, cobaan, dan ancaman sedang menyerang kita, kita harus memandang hal itu sebagai suatu konsekuensi mengakui dan mengikut jalan Tuhan. Karena iman juga harus mengalami ujian. Iman tidak hanya kata-kata, tetapi harus dengan perbuatan. Dan pada saat kita melakukan berbagai aktivitas hidup, disitulah iman kita diuji. Rasa takut, penindasan, penganiayaan, dan lainnya sering menghantui hidup manusia. Maka janganlah dikuasai oleh rasa takut. Kekhawatiran tersebut yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, sehingga membuat kita semakin jauh dari kasih Tuhan. Rasa takut akan penindasan, penganiayaan, kesesakan ekonomi, dan hal-hal lainnya harus kita kalahkan dengan kuasa Tuhan. Itu sebabnya di setiap langkah kehidupan kita harus tetap memanggil Tuhan agar Dia menyertai hidup kita, sehingga kita memiliki kekuatan yang daripadanya. Kalau Allah berada di pihak kita, dan kalau Kristus pembela kita, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Pada saat ini dunia tengah dilanda wabah pandemi COVID-19. Tentu kita sangat rentan dengan rasa takut, karena tidak ada yang dapat membawa kita keluar dari masalah pandemi ini.
Orang-orang pintar di dunia ini juga tidak sanggup memberikan kepastian bahwa kita akan selamat dari wabah COVID ini. Justru semua penduduk dunia ini tanpa kecuali waspada bercampur takut untuk menghadapinya. Tentu nats ini menjadi kekuatan bagi kita saat ini. Walaupun dunia sedang mencekam, sedang dilanda oleh wabah COVID-19 ini yang membuat banyak orang dirundung rasa takut. Tetapi sebagai anak-anak terang, harus tetap mengalahkan ketakutan tersebut dengan kuasa Tuhan. Jangan kita mau bahwa COVID-19 ini ingin memutus hubungan kita dengan kasih Tuhan, tetapi harus lebih mempererat hubungan kita dengan kasih-Nya, karena melalui hubungan yang baik dengan Tuhan, maka apapun persoalan, apapun kesulitan di dunia ini tidak akan memisahkan kita dari kasih-Nya. Berserulah kepadanya, maka kita akan dijawab dan dilindunginya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi atas firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami atas penyertaan-Mu bagi hidup kami. Kami tahu banyak tantangan, banyak kesusahan yang berada di hadapan kami. Tetapi kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau kami akan dapat melewatinya. Sertai hidup kami satu hari ini ya Tuhan. Berkati seluruh aktivitas kami, sehingga kami penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapa di dalam kerajaan sorga, ampunkan kami dari segala dosa perbuatan kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Amin.